Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Setiadi. Saya dari kelompok 5 yang terdirikan dari Fatima, Muhammad Fawas, Edo Setiadi, Yuli Purwanto, dan Cici Apriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu manajemen risiko. Saya bacakan ya. Manajemen risiko adalah proses untuk mengelola risiko yang timbul dari kegiatan organisasi dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak risiko, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi atau proyek. Definisi dan tujuan. Definisi dari manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Proses ini bertujuan untuk meminimaliskan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Risiko yang bermaksud dapat mencakup berbagai aspek, yaitu seperti keuangan, operasional, hukum, teknologi, dan reputasi. Nah, di sini adalah proses-prosesnya, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah keamanan dan keselamatan, kondisi yang bebas dari bahaya dan cedera, dan tujuannya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan melalui pengolahan risiko efektif. Prinsip-prinsip manajemen risiko yaitu terdiri dari melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terus komprehensif dan sistematis. Terus ada lagi terintegrasi, efektif dan efisien. Terus berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dinamis, dan perbaikan secara terus-menerus. Kenapa harus ada prinsip seperti ini? Karena manajemen risiko tersebut harus memiliki tingkatan-tingkatan, tidak bisa itu aja, karena kita tidak tahu risiko apa yang terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi bahaya dan risiko. Ada analisis risiko, menilai kemungkinan dan dampak risiko. Terus evaluasi risiko, menentukan prioritas pengelolaan risiko. Terus ada lagi pengelolaan risiko, mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Terus ada pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko. Terus selanjutnya jenis-jenis risiko. Risiko fisik, yaitu ada kecelakaan atau cedera. Risiko teknologi, yaitu kerusakan sistem, kebocoran data. Nah, selanjutnya ada risiko manusia, yaitu kesalahan manusia, kejahatan. Terus selanjutnya ada risiko lingkungan, yaitu bencana alam dan polusi. Ada risiko ekonomi, yaitu kerugian berupa keuangan, inflasi.
Selanjutnya ada strategi penerapan resiko. Menghindari resiko yaitu menghilangkan sumber risiko. Mengurangi risiko yaitu mengurangi dampak risiko. Selanjutnya ada mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko ke pihak lain. Terus selanjutnya ada menerima risiko, yaitu menerima risiko dengan kesadaran. Nah, untuk selanjutnya kita ada penerapan manajemen risiko dalam keamanan dan keselamatan. Manajemen risiko dalam keamanan dan keselamatan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan individu, lingkungan, dan aset organisasi. Penerapan mencakup langkah-langkah proaktif dan untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan operasional sebagai berikut, yaitu ada pengembangan kebijakan keselamatan, pelatihan dan kesadaran keselamatan, dan penggunaan peralatan keselamatan. Selanjutnya pengawasan dan pemantauan. Yang terakhir penanganan kecelakaan dan darurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 kelas C Malang. Saya di sini akan melanjutkan tentang manfaat manajemen risiko. Ada apa aja sih manfaat manajemen risiko itu? Nah, yang pertama yaitu pengembangan kebijakan keselamatan, yang kedua pelatihan dan kesadaran keselamatan, yang ketiga penggunaan peralatan keselamatan, dan yang keempat pengawasan dan pemantauan, dan yang terakhir penanganan kecelakaan dan darurat. Nah, apa aja sih contoh dari penerapan manajemen risiko itu? Nah, yang pertama, industri konstruksi. Proyek pembangunan gedung bertingkat memiliki resiko kecelakaan kerja seperti jatuh dari ketinggian atau tertimpa material berat. Penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko mengidentifikasi bahaya jatuh dari ketinggian, kebutuhan struktur sementara, dan alat berat yang tidak terawat. Nah, itu contoh penerapan manajemen risiko, itu yang pertama. Nah, yang kedua, perbankan dan keuangan situasi, yaitu bank menghadapi risiko siber seperti peretasan data pelanggan. Penerapan manajemen risiko, identifikasi risiko, yaitu ancaman serangan siber, pencurian data, dan malware. Nah, yang ketiga, perusahaan logistik situasi, yaitu pengiriman barang melalui laut berisiko kerusakan barang akibat cuaca buruk. Penerapan manajemen risiko, identifikasi risiko, yaitu cuaca buruk, kerusakan kontainer, dan penundaan jadwal. Yang keempat, sektor kesehatan situasi. Rumah sakit menghadapi risiko penyebaran infeksi nosokomial, infeksi yang diperoleh di fasilitas kesehatan. Penerapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko kebersihan yang kurang alat medis yang tidak disterilkan dan prosedur tidak standar. Nah, setelah contohnya pasti ada prosesnya dong. Nah, prosesnya manajemen risiko itu ada identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi ancaman. Yang kedua, analisis risiko. Apa sih analisis risiko itu? Analisis risiko yaitu menilai kemungkinan dan dampaknya. Evaluasi risiko, prioritaskan risiko berdasarkan tingkatnya. Nah, yang ketiga, mitigasi risiko. Rencanakan tindakan untuk mengurangi risiko. Nah, dan yang terakhir, pemantauan, pantau dan tinjau risiko secara berkala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide 14 yaitu contoh penerapan.
Industri konstruksi menggunakan APD inspeksi rutin peralatan, perbankan, firewall, and enkripsi data, pelatihan keamanan siber, rumah sakit, protokol sanitasi ketat, audit kebersihan rutin. Slide 15 yaitu penerapan dalam keamanan dan keselamatan kerja. Penggunaan APD alat pelindung diri yaitu helm, sarung tangan, sepatu, keselamatan, kacamata pelindung. Pendidikan dan pelatihan karyawan, pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan manajemen risiko. Infeksi dan audit reguler untuk memastikan implementasi prosedur keselamatan. Sistem pelaporan kecelakaan dan insiden meningkatkan kesadaran akan risiko melalui pelaporan. Slide 16 yaitu keuntungan penerapan manajemen risiko. Bagi perusahaan, mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas. Bagi karyawan yaitu meningkatkan rasa aman, menjaga keselamatan dan kesehatan dan keselamatan. Slide 17 tantangan dan solusi. Kurangnya kesadaran dan pentingnya keselamatan. Biaya awal implementasi solusi. Untuk kedua, program pelatihan rutin. Yang terakhir, melibatkan semua pihak dalam manajemen risiko. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang mengapa keamanan dan keselamatan kerja itu penting. Yang pertama adalah untuk melindungi karyawan dari cedera dan penyakit kesehatan fisik seperti kayak mengurangi risiko cedera, penyakit akibat kerja dan dampak bahaya lainnya. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan mental. Nah, kesejahteraan mental itu lingkungan kerja yang aman, meningkatkan rasa aman dan kenyamanan karyawan. Nah, selanjutnya adalah mengurangi kerugian finansial atau biaya pengobatan. Nah, mengurangi biaya yang ditanggung perusahaan akibat kecelakaan kerja, yaitu produktivitas dengan mencegah waktu kerja hilang karena cedera, penyakit. Kerusakan aset, yaitu melindungi fasilitas dan alat kerja dari kerusakan akibat kecelakaan. Yaitu selanjutnya adalah mematuhi peraturan dan standar kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan ketiga sesuai dengan undang-undang. Dan selanjutnya menghindari sanksi denda atau pencabutan izin usaha karena pelanggaran K3 dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah pentingnya manajemen risiko. Pentingnya yaitu adalah pertama, itu melindungi aset, mencegah kerugian finansial, material, dan manusia. Selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan, mengurangi risiko yaitu dan insiden dan melindungi karyawan. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum, menghindari sanksi dengan mematuhi peraturan. Selanjutnya adalah meningkatkan keputusan, yaitu adalah mendukung pengambilan keputusan yang tepat, yaitu kayak keberlanjutan operasional
yaitu menjamin kelangsungan bisnis dan produktivitas. Selanjutnya adalah reputasi positif, yaitu adalah menunjukkan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, yaitu adalah kepentingan manajemen risiko, yaitu adalah kunci untuk operasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang dapat mengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Nah, di suatu kesimpulannya adalah tujuannya adalah yaitu proses ini bertujuan untuk menampilkan dampak negatif dari risiko sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.